Sumber-sumber tsunami itu kalau di ilmu geologi namanya tsunami genik. Kalau di nakes di ilmu kedokteran ada sumber-sumber yang menyebabkan penyakit. Nah, kalau di tsunami itu tsunami genik. Yang pertama adalah tanah longsor di laut. Dan kita nggak punya teknologi untuk ini. Longsoran bawah laut tidak punya. Kemudian jatuhan benda ruang angkasa, entah itu meteor atau komet atau mungkin satelit. Ini sebabnya tsunami genik. Nah, syarat terjadinya tsunami. Ini syarat. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah kena hoak. Tadi sudah saya sampaikan. Harus di laut. Yang kedua, patahan vertikal. Berikutnya gempa dangkal. Dangkal itu Pak, kurang dari 70 kilo hiposentrumnya. Gempanya harus besar. Syarat kelimanya ada, dekat. Dekatnya berapa? Kurang dari 300 km. Kalau ini semuanya ada semua, yaitu pasti persiapan untuk evakuasi tsunami. Tapi kalau gempanya di darat besar ya nggak usah ribut. Ke bandara, ke mana gitu, sampai Jogja, sampai Banyumas. Iya Bu, ada orang teman-teman yang tinggalnya di Kroya, pesisir pantai, itu sampai sana, Kalisala itu ke Basen, kanan ada gunung tempatnya hutan tower itu, sampai sana. Dan seminggu lagi nggak mau turun-turun tuh. Padahal orang mana? Orang Widara Payu, orang Kroya. Padahal udah. Ini syarat. Jadi jangan sampai kena hoak, Bapak Ibu sekalian. Kalau beritanya ini sudah di laut, oke lah. Ternyata ini bidang geser. Kalau bidang geser ini orang teknis. Lihat aja. Gempanya lebih dari 70 kilo. Gempanya besar tetapi terasa, tapi kurang dari 7,1. Gak memenuhi syarat. Tambah lagi jauh. Ini gak memenuhi syarat. Lanjut. Nah, ini patahan mendatar. Patahan mendatar ini enggak menimbulkan tsunami. Lanjut. Nah, ini normal. Slip geser. Normal. Lanjut. Nah, inilah yang menyebabkan tsunami naik. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal namanya di dalam evakuasi gempa tsunami ada namanya golden time. Golden time itu waktu yang paling baik untuk menyelamatkan diri. Semakin dekat sumber gempanya, semakin cepat dia datang. Tadi contoh, ketika 300 kilo, dia akan datang kurang dari 60 menit. Semakin dekat, kurang dari 300 kilo, dia kurang dari 60 menit, bahkan 20 menit. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada gempa potensi tsunami, diberikan waktu golden time itu 20 menit butuh sampai bangunan tinggi. Dengan waktu 20 menit golden time-nya. Semakin dekat dengan bibir pantai, semakin bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian, latihannya apa? Sehat, bugar. Nah, ini contoh tanda-tandanya. Nah, ada 3 teori. Long, strong, goe. Long itu gempanya lama. Lama hitungannya berapa? 20 detik. 20 detik. Ada teori 20. Long, strong. Jadi Bapak Ibu sekalian,
nanti di akhir season ini latihan. Latihan ini kita skenariokan di lantai 2. Jadi Bapak Ibu sekalian sedang kumpul, tetapi terjadi gempa. Maka apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya. Yang pertama tadi mengulang kembali tentang gerakan. Yang pertama jangan panik. Teriak boleh? Nangis boleh? Zikir boleh? Istighfar boleh? Nah, ya kalau saya pilihannya, kalau saya muslim istighfar dulu gitu loh. Iya kan? Ini namanya mengelola kepanikan ini juga harus ada relaksasinya. Dan ini juga mengingatkan kita pada semua orang. Ketika ini sudah, lakukan menunduk. Contoh. Jongkok dibalik. Ini yang, iya, ini depan. Nah, ya, wes Mas aja kesuwen, kesel ya. Ibu mau foto lagi Bu, Mas, karena fotonya belum lama, ulangi lagi. Sudah kok. Oh nggak apa-apa Bu, ulangi maning. Iya, ini kalau Bapak Ibu sekalian punya putra putri di sekolah di kayak gini juga nggak apa-apa. Disampaikan, caranya seperti ini. Sampun. Sik, kayak urung. Kayak nembe start ngono wis. Besok ya, Mas. Wis? Ya wis, matur nuwun. Kerjain gue. Iya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian tidak kehilangan cara ketika di mana saja ada gempa, alat yang digunakan ya yang sekitar itu. Tidak harus helm. Kalau kami di kantor kami kan harus nyanding. Kalau kami kan di meja masing ada helm Bu. Karena sudah nyanding helm. Jadi setiap itu meja kami sudah ada alat emergensinya masing-masing. Begitu ada gempa, waktu kami latihan di Pusdiklat Geologi juga sudah biasa Bu. Ketika goyang-goyang misalnya, ya, tapi kan menyesuaikan. Karena ini ada klinik, kemudian kita ada di lantai 2, kursi. Baik, ini juga ada lagunya. Yuk nyanyi yuk. Tapi ada gerakannya. Loh, nanti kalau punya putra dan putri diajarkan ini, nanti sebagai salah satu cara belajar yang menyenangkan, tetapi masuk anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya sulit Bu. Oke, di sini kalau ada gempa, lindungi kepala. Lindungi kepala pakai tangannya. Pakai ini, pakai tangan 2, jangan tangan 1. Kalau ada gempa, lindungi kepala, tangan 2. Langsung plek. Ojo meneng wae. Bapak malah ngamati aku wae. Lagunya durung rampung tapi gerakannya satu-satu dulu. Saya ngajar itu satu-satu dulu. Ya, kalau ada gempa, lindungi kepala, tangan 2. Mas, kancane kabeh. Lho iya, lu ngelain si kompak menjenengan malah domblong ae. Udah, turun wis. Yuk nyanyi bareng. Tuh 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala, tangan 2. Kalau ada gempa, masuk kolong meja, podo nunduk pada turun. Iya Ibu enak, Bapak enak. Mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, maju dikit. Wes, penono space, besono ruang. Maju maning. Maju lagi. Kasih space untuk bisa, ya, biar untuk bisa menunduk. Jangan deket-deket lagi.
Oke. Ya boleh kono ngumpet wis. Sampai besok ya ngumpetnya loh. Iya wis. Ulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Kalau ada lindungi kepala tangan 2. Kalau ada gempa masuk ke meja tangane lali kabeh. Tangane tetap lindungi kepala. Gak jaminan. Ulangi. Ayo, tangannya tetap lindungi ke. Kok dicolke begitu melompat ngene. Tetap lindungi ke. Gak ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Ayo, 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Yo, pertahankan sampai gempanya selesai. Yang ketiga, kalau ada gempa yang ketiga, jauh dari kaca. Ayo minggir. Minggir, kowe arep mumpet nggon kono ana kaca. Ayo Bapak, minggir. Dekat kaca. Jauh. Ya, jauh dari kaca. Yang keempat, kalau tidak ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Jadi lari ke lapangan terbuka itu tetap lindungi kepala. Oke, duduk lagi, wes balik maning. Ulangi lagi. Ya, kita harus jadi gerakan lagunya kompak. 1, 2, 3. Lindungi kepala. Kalau ada gempa masuk kolong meja. Kalau ada gempa jauh dari kaca. Kalau nggak ada gempa lari ke lapangan. Oh stop. Oke. Ya, untuk yang keempat, gerakan yang keempat ini berturut-turut, teratur, tidak jorok-jorokan, tidak dorong-dorongan, tidak tendang-tendangan. Karena KB pingin selamat. Oke, latihan. 1, 2, 3. Jauh dari lari. Oke. Baik, dengan sirine. Kita akan lakukan sirine. Oke, kita akan latihan sirine. Begitu sirine 1, 2, 3, 4 off. Siap. Oke, persiapan. Begitu sirinenya berhenti, Bapak Ibu sekalian keluar kelas. Ulangi. Panik dulu. Ini ketemu nih orang nih. Nih ketemu nih. Nih. Nah, yeah. Nah, ini kan 1, 2, 3. Iya. Ingat, yang pertama apa? Lindungi kepala, nunduk. Bukan berlari dulu yang nomor 4. Iya kan, mosok 4 dulu. 1 apa dulu? Lindungi kepala. Ayo diulang lagi. Jadi contoh-contoh orang panik. Kepancing kan? Ini loh. Oke? Siap, yuk.
Oke, lari. Ya, pelan-pelan, teratur, berturut-turut. Yuk. Laporan dari ruang jaga perawat ada 3 ruangan, Anugrah, Prima, dan Brawijaya. Semua pasien 12, selamat semua. Berikutnya, panggil. Laporan dari farmasi ada 6 orang semua selamat. Ya. Laporan ruang GC 6 orang selamat semua. Oke, lanjut. Laporan dari pendaftaran 6 orang selamat semua. Ya, lanjut. Yang lain? Ini Safi. Laporan. Dari. 3 orang. Selamat. Dinyatakan selamat, terima kasih, dan kembali. Yang dinyatakan selamat semua, terima kasih, kembali ke tempat. Sudah Bapak Ibu minumnya? Sudah nggak ngos-ngosan lagi? Sudah ya, oke. Yang perlu dievaluasi pertama Bapak Ibu sekalian. Ketika posisinya masih di sini bersama-sama masih enak. Tapi kalau sudah pada ruangan kerja masing-masing ini menjadi masalah. Ya, terutama yang shift. Tambah lagi shift malam. Tambah lagi pasiennya penuh. Tambah lagi KU-nya jelek. Betul ya Bu? Iya, betul. Ini saya bisa cerita ini ya karena tahu ngerasake misalnya dalam posisi seperti itu. Baik itu dalam keadaan gempa atau kebakaran. Jadi sudah shift malam, wonge sithik, pasiennya oke, KU-nya jelek. Wah, lengkaplah sudah. Ya. Tapi ingat bahwa di dalam posisi seperti ini yang harus Bapak Ibu sekalian sampaikan adalah yang ini. Khususnya para perawat yang shift yang mempunyai tugas mendampingi pasien. Jangan panik. Kemudian gunakan kekuatan keluarga pasien untuk mengevakuasi. Tapi kebanyakan ditungguin semua nih Bu di sini Bu. Syukur ini. Boleh ya, boleh ditungguin kalau di sini. Boleh. Alhamdulillah, ini kekuatan. Jadi panjenengan tidak sendirian. Jangan panik. Gunakan kekuatan keluarga pasien sebagai kekuatan untuk evakuasi. Gak merasa sendirian di sini. Tapi kalau panik duluan kayak mbak-mbak 2 orang ini di depan, piye mbak perasaanmu? Uang sirine ini bemuni kok wis melayu. Tiba-tiba sudah di sini. Ya. Tapi ada lagi yang sudah di bawah, ada lagi. Ada yang di bawah. Ayo. Jadi jangan di sini dulu, di sini dulu. Karena Bapak Ibu sekalian punya tugas. Ya, menyelamatkan diri sendiri dan pasien. Jadi diingat-ingat bahwa gunakan kekuatan pendamping pasien, keluarga pasien untuk ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ada pertanyaan dari session 1 dan 2? Bisa ditularkan ke keluarga masing-masing? Bisa.
Bisa bercerita setelah kelas saya? Nah, yang penting itu. Yang ketiga ini penting. Bisakah Bapak Ibu sekalian bercerita ketemu yang pertama dan kedua ini kepada keluarga yang di rumah? Bisa bercerita tentang ini? Karena kalau tidak, ya tadi jangan cari selamat sendiri. Minimal yang satu rumah, satu keluarga, satu ruang, satu kantor. Selamat kabeh. Di sini Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah satu kelas yang bagi saya butuh pengulangan. Di dalam akreditasi pun nanti akan ditanyakan item-itemnya, apa saja tindakannya. SOP belum dibuat, Bu. Kemudian, iya, nanti matur sama Dokter Heri. Saya pernah ngobrol sama Dokter Heri mengenai MFK. Ya, jadi di sebuah klinik harus dibuat tim untuk manajemen ya pertolongan di masing-masing unit klinik. Unsurnya dari mana saja, dari direktur sampai dengan satpam. Siapa berbuat apa dituangkan di situ. Semuanya itu ada namanya IRT, Emergency Response Team. Yang tadi yang bagian ini. Ketika Bapak tadi laporannya ada yang tidak lengkap, maka IRT ini yang proses ini yang bekerja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nuwun atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi tidak segan-segan kita mengingatkan bahwa siap untuk selamat. Semakin tidak siap, semakin tidak siap untuk selamat. Tagline kita itu siap untuk selamat. Kalau buka googling, Instagram apa-apa, itu siap untuk selamat. Semakin kita siap, semakin bagus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.